Sekarang ke sebelah kiri. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, silahkan duduk. Harapan saya untuk film ini bisa menjadi ruang empati dan refleksi bagi para pejuang dua garis biru, karena banyaknya keluarga ya dan pasangan yang berjuang secara diam-diam, akan tetapi mereka selalu dapat pertanyaan, kapan sih punya anak, udah hamil belum? Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu simple tapi kadang-kadang menyakitkan buat para pasangan itu, terutama mungkin di perempuannya sendiri dan laki-lakinya. Dan saya harap di sini dari film ini para penonton dan pasangan-pasangan yang sedang berjuang bisa saling menguatkan dan selalu berharap terhadap hasil yang semoga positif, walaupun kita nggak pernah tahu hasilnya pasti atau tidak pasti kita akan mempunyai anak atau tidak. Idea Source kolaborasi cukup dekat dengan Paragon Pictures. Kita selalu mencari satu topik yang kita tuh care. Jadi bukan cuma sekedar bikin film bagus secara komersial, harapannya semua film sukses, tetapi film yang kita bisa belajar sesuatu. Jadi ketika ide ini datang kepada kita melihat, wah, kita juga baru tahu. Mungkin saya nggak mengalami problem yang sama, tetapi kita ternyata 1 dari 6 wanita. Itu secara statistik. Tapi apakah kita mau jadi statistik? Kan tidak. Yang paling penting adalah bagi wanita itu bukan saya bagian dari statistik, tapi bahwa film ini menceritakan proses dan usaha. Jadi ketika kita bisa menyentuh pesan dan story yang kita angkat ini sampai kepada penonton, itu harapan kita adalah film yang kita care tadi. Jadi thank you banget kita sudah diajak bareng-bareng dengan Jarasta dan Paragon untuk bisa mendukung film seperti ini. Seperti tadi Pak Andi bilang ya, kita tuh selalu coba mengangkat cerita-cerita yang dekat dengan hati kita gitu. Jadi apa yang dibikin oleh Paragon selalu bahkan bisa jadi ciri khas kita ya. Mau genre apa aja sih, kita pengennya bikin film yang menyentuh hati penonton lah ya. Karena saya rasa film di era sekarang, terutama film Indonesia di bioskop ini makin lama makin kuat dan makin powerful. Jadi might as well kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu yang penting menurut saya. Dan saya selalu ngomong ke tim saya, kalau kita punya niat baik, semoga hasilnya juga baik sih. Amin. Dan niat kita untuk bikin film ini memang lebih ke apa ya, seperti public service announcement lah, PSA gitu ya. Bahwa masalah fertilitas ini ternyata masalah yang sangat serius. Tadi udah disebutkan statistiknya, tapi saya rasa ini masalah yang penting terutama untuk para perempuan di Indonesia. Masalah sosial, agama dan segala macam harus kita akui bahwa wanita di Indonesia ini masih sering jadi warga negara kelas 2 gitu loh. Dan masalah fertilitas ini jadi masalah serius karena jadi berbagai alasan, masalah sosial juga. Dari survei kita juga kita sama-sama tahu bahwa masalah fertilitas ini akhirnya jadi salah satu faktor terbanyak perceraian atau poligami di Indonesia. Jadi yang selalu disalahkan perempuan, padahal kan bikin anak kan juga laki perempuan ya. Betul. Kenapa lakinya nggak pernah disalahin gitu. Betul. Ya. Jadi semoga dengan film ini kita sadar bahwa perjuangan mempunyai keturunan juga perjuangan suami istri, bukan cuma istri doang. Dan perempuan harus didukung, harus punya support system dari suami, dari mertua, orang tua dan segala macam. Jadi pada saat punya masalah bukan malah dipojokkan, justru harus didukung, juga malah disalah-salahin gitu ya. Semoga ini bisa jadi ruang diskusi buat semua orang, terutama di Indonesia ya, karena film kita ini film Indonesia. Dan setelah kita melakukan perjalanan roadshow di beberapa kota itu ya, makin terbuka sih mata kita semua bahwa ceritanya sangat-sangat relate dengan begitu banyak orang. Dan mendengar kesaksian para ibu-ibu yang sedang berjuang atau sudah berjuang, pernah berjuang segala macam itu, mendengar kesaksian mereka semua, saya laki-laki aja sangat-sangat merasa sedih sih. Dan saya merasa bahwa ya semoga niat kita bikin film yang seperti ini nih akan jadi apa ya, jadi corong suara untuk mereka semua lah yang berjuang gitu ya. Dan saya sempat bercanda,
Saya sih bikin film nggak pernah mikir soal masalah profit dan segala macam lah. Yang penting pesan kita nyampe ke penonton, saya udah puas sih. Amin. Tapi ya jangan sampai rugi juga ya. Nanti nggak soalnya nanti nggak bisa bikin film lagi. Betul. Tapi saya selalu percaya bahwa tadi saya ulangi sekali lagi ya, niat kita baik, semoga juga hasilnya akan baik gitu. Oke, memang kita sudah roadshow ke beberapa kota, jadi sampai dengan hari ini 6 kota, masih akan berlanjut di 2 kota berikutnya. Dan memang seperti juga tadi sudah dikatakan oleh Ropron, ternyata dari roadshow kita itu kita benar-benar mendapatkan pernyataan langsung, dan betul-betul testimoni begitu dari mereka yang nonton. Jadi yang kita undang kan memang ada komunitas dari Pejuang Garis 2 juga, dan ada juga yang umum gitu kan. Dan ternyata bukan hanya perempuan-perempuan yang hadir di dalam screening tersebut, banyak juga laki-laki yang hadir dan menyatakan, menyatakan bahwa selama ini juga apa yang dialami bersama pasangan, bersama keluarga, tantangan-tantangan itu juga ternyata bukan dari perempuan saja yang bertestimoni. Jadi kita senang banget gitu bahwa bisa terbuka lah di sini. Dan dari roadshow tersebut memang pesannya sebenarnya yang kami tangkap adalah perjuangan untuk mendapatkan anak itu ya memang nyata. Dan mereka itu yang sedang berjuang ini memang butuh banget ruang yang sangat aman untuk bisa dimengerti oleh sekitarnya. Seperti itu. Dan kadang kan orang Indonesia suka basa-basi ya. Baru ketemu kok gemukan ya. Ternyata gemukannya kenapa? Itu. Ya kan? Kalau beneran lagi hamil ya udah kita happy. Tapi kalau ada ternyata yang baru keguguran. Iya betul. Aduh sakit banget, sakitnya double. Itu dia. Kalau dari kami dari tim penulis memang pada akhirnya mencoba melakukan riset dengan mencoba memahami perasaan-perasaan tidak hanya mereka yang sudah berjuang dan dalam tanda kutip berhasil, tapi juga fokus kepada yang masih berjuang dan bagaimana mereka masih terus berharap, masih percaya pada harapan dan masih percaya pada mimpi-mimpi mereka. Jadi itu yang kami coba pahami selama penulisan untuk berbicara tentang rasanya berjuang. Jadi kita fokus pada perjuangannya, bukan pada hasil akhirnya, karena itu yang ingin kami sangat hati-hati supaya tidak ada satupun pasangan yang semoga tidak tersakiti ketika menonton film ini, karena kita fokus ke perjuangannya, ke perjalanannya, karena kami percaya bahwa tujuan dari sebuah perjalanan itu bukan hanya hasil akhir, tapi justru perjalanan itu sendiri. Dan aku akan coba nambahin sedikit aja karena sudah direpresentasikan sama Mbak Titin sebenarnya semuanya. Mungkin yang karena aku sebenarnya belum pernah merasakan ini gitu ya, aku belum pernah punya tantangan hidup seperti ini, sehingga ketika kita mencoba riset mungkin orang merasa wah mungkin Priska akan merasa ada gapnya nih gitu kan, ada jaraknya gitu. Tapi ternyata yang mungkin cukup mengagetkan, banyak teman-temanku di usia 20 tahun itu ternyata punya masalah infertilitas sendiri gitu. Dan akhirnya aku juga mulai membuka ruang diskusi ya dengan mereka gitu, dan ternyata yaitu kita mencoba untuk merepresentasikan harapan, juga ketakutan, dan juga perjuangan mereka gitu dalam skrip ini gitu sih. Mungkin kalau dari sisi saya, karena ya tadi seperti yang tadi Pak Andi sempat bilang gitu ya, Ropron juga bilang 1 dari 6 punya problem infertilitas couple gitu ya. Pada saat kita syuting, pada saat kita development, pada saat kita bahkan pasca produksi gitu, editing dan segala macam gitu kan, kita berkolaborasi dengan 200 orang kru, cast dan segala macam itu gitu. Dan setiap masing-masing orang itu pasti mempunyai either dirinya sendiri atau temannya atau sanak keluarganya itu pasti punya problem itu gitu loh. Jadi pada saat kita memproduksi film ini, dari mulai kita nulis, kita syuting, kita editing sampai akhirnya selesai itu, kita aware betul gitu loh dengan stigma yang ada, kita aware betul dengan
problem yang ada, kita aware betul sensitivitas apa yang ingin coba kita tampilkan di film gitu loh. Jadi kita juga pada saat menggarap ini juga sangat berhati-hati gitu. Yes. Kita coba garap ini dengan rasa, kita coba film ini kita garap ini dengan awareness yang bahwa ini adalah sebuah problem bukan cuma di Indonesia tapi problem dunia baik. gitu kan gitu. Dan ini adalah perjuangan gak cuma wanita tapi perjuangan couple, perjuangan pasangan gitu. Jadi itu yang sebenarnya mau kita coba tunjukin di sini gitu loh. Jadi hasil yang teman-teman tadi sudah tonton merupakan awareness kita, rasa kita pada saat kita membuat film ini. Mudah-mudahan film ini rasa yang kita selama setiap hari syuting itu kita lakukan, kita rasain, kita hati-hati itu bisa sampai dan bisa rasa kasih sayang itu bisa sampai ke semua penonton dan menginspirasikan untuk jangan berhenti berharap. Oke, pertama yang harus digarisbawahi adalah ini berdasarkan kisah nyata dari banyak pasangan. Jadi kami mencoba menggabungkan banyak kisah nyata menjadi satu film ini dengan timeline waktu penceritaan yang memang berdasarkan sebuah timeline waktu yang real yang pernah terjadi. Terus masalah penyusunan konfliknya itu kalau masalah bayi tabung atau ada COVID dan segala macam itu adalah yang jadi teori ini itu kalau dalam penulisan itu namanya halangan. Itu yang kita susun supaya halangannya makin besar, supaya ada konflik, dan itu sifatnya adalah kendaraan bagi pesan-pesan yang ingin kami sampaikan bahwa sebuah perjuangan itu pasti banyak halangan dan halangannya makin lama makin besar. Kira-kira seperti itu ya, Priska. Ya betul. Cukup, aku cukup. Kira-kira seperti itu. Terjawab ya. Oke, baik. Terima kasih.